لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الصيام على المؤمنين ليكونوا من المتقين، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين، وهو سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الميعاد ونرجو فيه الأمين. وبعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pertemuan kita di Jumat ini di hari ke-23 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah. Dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat beriman dan kemampuan mewujudkan iman itu dengan menghadiri dan insyaallah menunaikan ibadah Jumat berjamaah. Ini nikmat yang sangat besar karena panggilan Jumat tidak diawali dalam Al-Quran kecuali dengan panggilan iman. Allah berfirman dalam surah yang bahkan diberi nama dengan surah Al-Jumu'ah di ayat yang ke-9, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai semua yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba panggilan pengingat dari masjid untuk menunaikan ibadah salat Jumat itu, maka bergegaslah untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mewujudkan iman kita, menghadiri Jumat dan mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang mengaku muslim bisa menunaikan Jumat kecuali orang yang telah ditanamkan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Karena itu berbahagialah kita, bersyukur kepada Allah, kita termasuk yang diberikan taufik Allah untuk dapat menjadikan iman tertanam dalam jiwa dan membuktikan itu semua dan menunaikan ibadah Jumat pada kesempatan kali ini. Semoga Jumat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang telah kita tunaikan. Hadirin, tersebut dalam kitab Al-Mustadrak karya Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, juga dikuatkan oleh para ulama-ulama hadis yang lain, meriwayatkan sanadnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan menunaikan, dalam satu riwayat tausiahnya, ada yang menyebutkan khutbahnya, dan akan menaiki tapak-tapak dari mimbarnya. Mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiri dari 3 tangga atau 3 gundakan. Saat beliau naik ke tangga itu, salah satunya yang disampaikan oleh beliau, riwayat lain malaikat Jibril yang menyampaikan, satu riwayat menegaskan Nabi yang bermohon, Raghima anfu rajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Raghima anfu rajulin, sungguh tercela bagi seseorang. Raghima anfu rajulin tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk ungkapan pada seseorang yang dinilai terhina, tercela, kotor. Kotor hidungnya, belang hidungnya, kotor keadaan dirinya. Orang Arab mengungkapkan itu semua dengan kata raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin, kotor keadaan seseorang. Dalam bahasa tafsir hadisnya sangat tidak disukai oleh Allah. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah, terhina keadaannya. Liman adraka ramadhana, orang yang sudah diberi kesempatan sampai ke bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi tak mampu memanfaatkan momentum hari-hari siang malam di bulan itu untuk memohon ampunan kepada Allah sehingga tidak diampuni dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara kemuliaan Ramadan
dari sekian banyak keistimewaan, dari sekian banyak anugerah yang Allah bentangkan, dijawabnya doa, dilipat gandakannya pahala, didekatkannya kepada rizki-rizki, diberikan kenikmatan ibadah sehingga kita rajin menunaikan sholat, rajin baca Al-Quran. Lebih daripada itu, ada di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat ampunan dari seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup. Bahkan saking tingginya nikmat ini, saking sayangnya Allah kepada hambanya, semua sifat ampunan ini diberikan oleh Allah di siang dan malamnya. Saat siang Nabi menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan, dilakukan karena Allah, dia berharap kemuliaan, mengoreksi dirinya dari mulai fajar sampai maghrib, benar puasanya, maka berpotensi diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan dalam hidupnya. Dari mulai maghrib ada peluang dosa sampai ke subuh lagi. Lalu dia tunaikan ibadah malam. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu bangun malam, menghidupkan malam Ramadan, dia salat tarawih, dia berdoa kepada Allah, dia zikir, dia istighfar dengan tulus mengingat dosanya, bermohon pahala, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Anda bisa bayangkan, pagi dari fajar ke maghrib diampuni dosa, dari maghrib sampai ke fajar lagi diampuni juga dosa. Maka jika diberikan kepada kita satu hari belum minta ampun, diberikan hari kedua, hari kedua belum minta ampun, diberikan hari ketiga, sekarang sudah hari ke-23. Kalau sudah diberikan 23 hari belum juga cukup membuat kita untuk memohon ampunan kepada Allah, maka berapa hari lagi yang dibutuhkan oleh kita supaya mendapati diri kita bersih dari dosa sebelum pulang wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi tegas menyampaikan, jika seseorang diberikan kesempatan bahkan sampai akhir Ramadan, sesungguhnya dia tidak perlu menunggu sampai akhir Ramadan. Dapat malam pertama taubat. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Berapa kali mata salah melihat, telinga salah mendengar, tangan salah bergerak, kaki salah melangkah. Tak ada yang tak punya dosa. Dan bukankah kita semua berharap pulangnya husnul khatimah, dihapuskan dosanya, bisa masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah. Sadar banyak dosa, bekal sedikit, dikasih Ramadan, diberi kesempatan minta ampun, belum taubat juga. Berapa waktu lagi yang dibutuhkan untuk Allah memuliakan kita sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu khatib mengingatkan dengan singkat saja, di Jumat ini, di waktu yang mungkin yang terbaik, boleh jadi menjadi Jumat terakhir yang kita tunaikan di bulan Ramadan saat ini, mari kita sibukkan diri kita untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ciri orang yang diampuni dosanya, selepas ia tobat, diampuni dosanya, maka berubah ia menjadi pribadi yang lebih baik. Itu ciri yang paling nyata seseorang diampuni dosanya. Diampuni dosa mata, maka mata melihat yang baik-baik setelah itu. Diampuni dosa lisan, maka lisan tidak senang berkata yang tidak baik lagi. Diampuni dosa kaki, maka kaki tidak akan dilangkahkan pada yang buruk lagi. Kalau kita bisa pertahankan keadaan ini, istiqamah sampai dengan wafat, maka Allah akan jamin wafatnya husnul khatimah, diwafatkan dalam keadaan tenang, disediakan kenikmatan kubur, dan berpulang kepada Allah dalam keadaan bahagia, apalagi dalam keadaan kita menyempurnakan puasa. Farhatani, bagi orang yang berpuasa itu kata Nabi ada dua kebahagiaan. Farhatun hina yuftira, kebahagiaan pertama ketika dia buka. Makanya kita puasa menjelang buka senang. Kadang-kadang baru dengar adzan hausnya sudah hilang, baru nyicip satu kurma sudah kenyang, padahal dikumpul-kumpulkan berbagai macam menu, minumannya, makanannya, tapi baru minum satu teguk teh manis sudah kenyang. Itu kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tapi yang kedua, farhatun, kebahagiaan seorang yang puasa, hina yalqa rabbahu, ketika ia bertemu dengan Rabbnya, sudah terampuni dosanya dan membawa dosa-dosa yang sudah hilang tapi berganti menjadi pahala yang berlipat karena puasanya. Semoga kita semua sampai di hari ke-23 Ramadan ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima taubatnya, dan dirubah menjadi pribadi yang lebih baik apapun profesinya. Silahkan, jangan lihat orang, jangan dengarkan orang. Yang dihisab itu kita, pilihan hidup pilihan kita. Mau kerja silahkan, mau di bangunan,
mau di jalanan, mau di pendidikan, mau di arsitek, itu pilihan. Yang pasti jangan pernah berbuat maksiat. Karena seorang dimuliakan dengan amal solehnya, bukan dengan jabatannya, bukan dengan hartanya, bukan dengan banyak ilmunya, tapi berapa banyak semua itu menjadikan ia dekat dengan Allah dan mampu beramal soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin sekalian, mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabulkan, ibadah kita diterima, dan diterima taubat kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, mohon terima seluruh ibadah siam Ramadan, khususnya di tahun ini yang telah kami tunaikan. Salat kami, rukuk kami, sujud kami, dan mohon sempurnakan segala kekurangan-kekurangan kami dalam menunaikan ibadah di siam Ramadan dan qiyamnya ya Arhamar Rahimin. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha, ighfir lana dhunubana, tubna ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka antat tawwab, fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Untuk itu kami mohon Engkau yang menyifati dirimu dengan maha penerima taubat, yang maha penyayang, maka dengan kasih sayangmu kami memohon kepadamu untuk mengampuni taubat kami ya Arhamar Rahimin. Menerima taubat kami, mengampuni dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana la tada'lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa, pelaku maksiat di tempat, di lingkungan ini, maka mohon jangan biarkan ia wafat kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang mengalami kegelisahan mohon tenangkan jiwanya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada yang Engkau uji dengan penyakit mohon sembuhkan penyakitnya. Wa ala asiran illa yasartah, jika Engkau uji dengan kesulitan dalam hidup maka mudahkan kehidupannya. Wala hajatan min hawaij dunya wal akhirati fiha laka ridwan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa bi faraidika muaddin wa lis salawati hafizin wa liz zakati fa'ilin wa lima 'indaka talibin wa tahta liwa'i nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sa'irin. Ya Allah, mohon sempurnakan keimanan kami kepadamu ya arhamar rahimin. Keimanan yang mampu menjadikan kami kuat dalam beramal soleh, mampu menunaikan salat, mengeluarkan zakat, menyempurnakan puasa, dan satukan kami dengan orang-orang terbaik khususnya di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.